di depan rumah seorang ibu-ibu. Wah, Bu Intan barusan ngeborong mangga kah? Bu Salwa. Iya nih Bu, soalnya saya tuh suka banget sama buah mangga. Apalagi kan sekarang lagi musim mangga tuh, jadi harganya lagi murah. Iya sih Bu, tapi emangnya itu nggak kebanyakan Ibu ngeborongnya? Enggak dong Bu, kan saya udah bilang kalau saya itu suka banget sama buah mangga. Dan ini tuh masih kurang, nanti saya mau beli lagi. Ya ampun, ternyata Bu Intan ini beneran suka banget ya sama buah mangga. Tapi ngomong-ngomong, itu buah mangganya manis nggak Bu? Ya jelas manis dong, saya ini loh beli sama saudara saya, dijamin manis dan juga berkualitas. Wah, Bu Intan ngomong kayak begitu, buat saya penasaran deh sama rasa mangga yang udah Bu Intan borong. Saya boleh nyicip satu nggak Bu? Ya sebenarnya saya itu nggak terlalu suka sih sama buah mangga. Cuma karena dengar omongan Ibu tadi ngebuat saya jadi penasaran, pengen nyobain. Dih, enak aja mau nyicip satu, ya nggak boleh lah. Kalau Bu Salwa mau makan mangga, ya beli sendiri. Astagfirullah, Ibu Intan ini kok pelit banget sih. Padahal kan saya cuma pengen nyicip satu doang. Dan juga ya Bu, biasanya saya itu kan suka ngasih buah atau makanan ke Ibu. Loh, ya salah sendiri Ibu suka ngasih buah atau makanan ke saya. Kalau saya mah ogah ya ngasih buah kesukaan saya untuk Ibu. Udah, mending Ibu itu ya pergi ke pasar terus beli mangga sendiri daripada minta-minta punya saya. Bu, saya itu mintanya cuma satu, cuma buat nyicip doang. Ibu kok pelit banget sih jadi orang. Awas aja ya, nanti Ibu minta-minta ke saya. Saya nggak bakal kasih. Permisi. Dih, siapa juga yang bakal minta-minta ke Ibu? Hahaha, kocak. Dah daripada mikir tuh orang gak jelas, mending aku langsung masuk rumah dan makan manggaku ini yang dijamin manis. Sementara itu di rumah Bu Salwa. Assalamualaikum, Pak, antarin Ibu beli mangga yuk di pasar. Waalaikumsalam. Loh ibu nih, kenapa toh kok tiba-tiba minta anterin ke pasar untuk beli mangga? Bukannya ibu itu gak terlalu suka sama buah mangga ya? Ya emang sih Ibu tuh gak terlalu suka sama buah mangga. Tapi sekarang Ibu tuh lagi kepengen Pak makan buah mangga. Soalnya ya Pak, tadi itu Ibu ketemu sama Bu Intan yang barusan ngeborong buah mangga. Ibu jadi kepengen gitu. Terus Ibu coba minta dan nyoba satu gitu punya Bu Intan. Tapi gak dibolehin. Ternyata ya Pak, tuh orang tuh pelit banget. Loh kok parah banget sih itu Bu Intan? Padahal biasanya kita loh sering ngasih makanan atau buah ke rumah dia. Giliran ibu mau nyoba mangga punya dia dikit aja, masa nggak boleh? Nah itu dia Pak, Ibu juga bilang kayak gitu tahu sama dia. Dianya malah ngeyel dan tetep pelit. Apalagi Ibu udah terlanjur kesel Pak. Jadi ya Ibu milih pulang dan pengen beli mangga. Udah yuk, Bapak anterin ke pasar. Mumpung ini juga belum siang-siang banget, jadi ya belum panas banget. Wah yang bener Pak, tumben banget Bapak gercep mau nganterin Ibu. Biasanya lama. Soalnya kali ini Bapak itu kasihan sama ibu. Jarang-jarang loh ibu itu kepengen sesuatu sampai segitunya. Iya sih bener banget. Ya iya dong. Udah ya, besok-besok kita itu nggak usah ngasih sesuatu lagi sama Bu Intan itu. Ngapain ngasih-ngasih orang pelit kayak begitu? Iya Pak, Ibu juga gak sudi berbagi sama orang pelit kayak begitu. Masa gak bisa diajak gantian? Betul banget Bu, padahal sebagai tetangga ya harus saling memberi. Kita juga dari awal gak pernah pelit sama itu orang. Udah yuk, jangan malah lanjut ngobrolnya. Nanti kita gak jadi-jadi nih, kita beli mangganya di pasar. Ya udah, yuk berangkat. Beberapa hari kemudian saat di tukang sayur. Bu, Ibu. Iya Pak, ada apa toh? Ibu lo lagi belanja sayuran. Dan bukannya Bapak seharusnya lagi kerja ya jam segini? Bapak ada kabar gembira Bu. Jadi di kantor Bapak itu keterima jadi karyawan yang tiap bulan bakal dapat liburan gratis. Wah, yang bener Pak, kok bisa sih? Emangnya kalau kayak begitu perusahaan tempat Bapak kerja nggak bakal rugi? Ya enggak dong, soalnya Bapak itu sekalian disuruh promosi gitu. Karena kebetulan perusahaan Bapak itu kan lagi buka usaha sampingan agen liburan gitu. Wih, mantap juga perusahaan Bapak. Asik, berarti kita bisa tiap bulan liburan gratis. Ya iya dong Bu. Tiba-tiba Bu Intan datang menghampiri mereka. Duh ya ampun, nih suami istri gak tahu tempat banget sih. Pak, Bu, kalau mesra-mesraan itu di rumah, jangan di tempat tukang sayur. Bu Intan, siapa yang mesra-mesraan sih? Orang saya itu sama istri saya itu cuma ngobrol biasa kok. Bener tuh apa yang dibilang sama suami saya.
Nggak jelas banget sih jadi orang. Udah yuk Pak, mending kita pulang. Terus kita siapin barang-barang kita untuk liburan gratis. Iya Bu. Wih, ada yang mau liburan nih. Ya ampun Pak, Bu, kalau liburan itu ya mbok yang ngajak-ngajak gitu loh. Masa iya liburan sendiri? Ngapain ngajak liburan orang pelit kayak Ibu Intan ini? Pak Edo, jaga ya mulutnya. Saya itu nggak pelit. Bisa-bisanya ngomongin saya pelit. Nggak pelit dari mananya toh Bu? Orang kemarin aja loh, ibu itu pelit banget. Ibu itu pelit banget. Nggak ngasih saya nyicip mangga punya ibu. Padahal kan saya pengen nyobain Bu, cuma 1 biji doang. Duh ya ampun, masih dendam masalah mangga kemarin ternyata. Bukannya dendam Bu, cuma saya nggak nyangka aja ibu bakal sepelit itu. Padahal loh, saya sama suami saya kalau ada makanan atau buah-buahan pasti ngasih ke ibu dan keluarga ibu. Loh, kan udah saya bilang, salah sendiri mau ngasih-ngasih ke keluarga saya. Dan aneh banget sih, masa iya ngasih minta timbal balik, nggak jelas. Bu Intan ini bener-bener tetangga nggak tahu diri ya, dikasih malah kayak begitu. Udah Bu, jangan dilanjut lagi ngomong sama ini orang. Yang ada ntar kita itu malah emosi. Udah yuk, langsung pulang aja. Ya udah sih tinggal pulang. Apaan dah Pak Edo sama Bu Salwa itu? Nggak jelas banget. Masalah nggak dikasih mangga aja sampai sedendam itu. Padahal kan udah jelas-jelas aku itu nggak bisa berbagi sesuatu yang aku suka. Justru yang pelit itu mereka. Nggak mau ngajak-ngajak liburan. Duh, tapi aku tiba-tiba kepengen juga liburan. Ini pasti Pak Edo sama Bu Salwa liburan bisa beli barang-barang bagus. Kira-kira mereka mau beliin aku oleh-oleh nggak ya? Seharusnya ngebeliin sih, kan aku tetangga dekat mereka. Tak lama setelah itu Bu Salwa dan Pak Edo pun melakukan liburan keluar kota. Namun ketika mereka kembali dari liburan, Alhamdulillah Pak, akhirnya kita sampai rumah juga. Jujur, Ibu senang banget Pak, liburan keluar kotanya benar-benar menyenangkan. iya Bu, bener banget. Apalagi kan selama ini kita juga jarang liburan berdua kayak begini ya kan? Bu, itu bukannya Bu Intan ya? Dia ngapain Bu nungguin di depan rumah kita? Iya Pak, ngapain tuh orang? Bu Intan, ngapain Bu nungguin di depan rumah saya dan suami saya? Wah, akhirnya Pak Edo dan Bu Salwa pulang juga dari liburan. Ini loh Pak, Bu, saya itu mau minta oleh-oleh. Kalian kan habis pulang dari liburan. Ibu Intan nggak punya malu ya? Atau gimana sih? Bisa-bisanya loh minta oleh-oleh sama kamu. Bener tuh, Bu Intan ini kayaknya urat malunya udah putus ya. Lah, ngapain saya malu? Toh dapat oleh-oleh dari tetangga yang habis liburan kan? Itu hal yang biasa. Iya Bu, tapi masalahnya ibu ini minta. Padahal kami itu nggak ada niatan mau ngasih ibu loh. Soalnya kami masih sakit hati karena sikap ibu yang pelit soal mangga kemarin-kemarin itu. Dih, najis banget. Masalah mangga nggak habis-habis dibahas. Kalian berdua itu manusia pendendam ya, dan juga baperan. Kalau iya, emangnya kenapa? Ibu Intan nggak terima. Udahlah, mending ya Bu Intan itu pergi aja sana. Kita itu nggak sudi tahu ngasih-ngasih oleh-oleh sama orang pelit kayak ibu ini. Yang pelit itu kalian berdua. Dan saya nggak akan pergi sebelum saya mendapatkan oleh-oleh dari kalian. Mana sini? Bu Intan, jangan kurang ajar ya. Nggak dikasih oleh-oleh kok maksa sih? Kalau gini caranya, ibu itu sama aja maling. Bodoh amat, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa dapat oleh-oleh dari kalian. Hahaha, bye-bye. Setelah berhasil mengambil oleh-oleh secara paksa, Bu Intan pun langsung pulang ke rumah. Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu dari mana aja toh? Ini loh Pak, ibu itu ya abis ngambil oleh-oleh dari tetangga yang baru pulang liburan. Maksud ibu tetangga kita Pak Edo dan juga Bu Salwa itu ya, yang habis pulang dari liburan itu? Ya iyalah Pak, emangnya tetangga kita yang liburan yang mana lagi? Walah, kirain aja gitu tetangga yang lain. Tapi yang ngomong-ngomong, ibu itu kok oleh-olehnya banyak banget toh Bu? Ya banyak lah Pak, orang ini loh ibu maksa ngambilnya. Jadi ya sekalian banyak. Astagfirullahaladzim, ibu ini apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya lo maksa ngambil oleh-oleh punya orang? Ya habisnya Pak Edo sama istrinya itu pelit banget. Masa iya ibu udah lama nunggu mereka balik dari liburan? Mereka malah tadi katanya nggak mau ngasih oleh-oleh. Jadi ya ibu ngambilnya secara paksa. Habis itu ibu langsung pulang. Ya sebenarnya tadi hampir dikejar sih sama Pak Edo dan juga istrinya itu. Cuma karena mereka kayaknya kecapean habis liburan, jadinya mereka nggak jadi ngejar. Ya ampun Bu, itu namanya mencuri. Sini oleh-olehnya biar Bapak balikin ke mereka aja deh. Enak aja, ibu loh susah-susah ngambilnya. Kok bapak dengan entengnya sih mau ngembaliin?
Ya nggak mau lah. Udahlah, minggir Pak. Ibu mau buka oleh-oleh ini. Tapi kan Bu, Nggak usah tapi-tapian, minggir Pak. Ih, dari situ Bu Intan pun malah kebiasaan meminta secara paksa oleh-oleh dari Pak Edo dan juga Bu Salwa yang sering liburan. Pak Tony, mana istri Bapak itu, Bu Intan? Istri saya kebetulan lagi belanja di pasar Bu, ada apa ya? Kok Bu Salwa itu kelihatannya marah banget? Gimana saya nggak marah Pak? Kelakuan istri Bapak itu sudah sangat keterlaluan. Masa iya Pak, setiap saya dan suami saya pulang liburan, pasti ya istri Bapak itu ngambil secara paksa oleh-oleh yang seharusnya untuk saudara saya. Bahkan ya Pak, beberapa kali Bu Intan itu udah ngambil juga secara diam-diam. Astagfirullahaladzim, saya itu benar-benar minta maaf ya Bu atas kelakuan istri saya itu. Saya tuh nggak tahu kalau istri saya itu masih keterusan ngambil secara paksa. Apalagi ngambilnya secara diam-diam oleh-oleh punya Pak Edo dan juga Bu Salwa. Karena pas itu istri saya itu bilang dia itu udah nggak pernah lagi melakukan hal tersebut. Jadi ya saya kira istri saya itu sudah nggak berbuat itu lagi Bu. Duh ya ampun Pak dikibulin sama istri kok percaya aja sih. Seharusnya ya Bapak itu konfirmasi langsung ke saya dan suami saya. Jangan malah asal percaya dong sama istri Bapak. Ya Bu, saya itu benar-benar minta maaf ya. Kalau begitu, ini Bu saya ganti aja seluruh barang oleh-oleh yang diambil sama istri saya dengan uang. Sebenarnya saya nggak enak hati sih kalau Bapak yang ganti. Cuma ya gimana Pak, barang oleh-oleh yang diambil sama istri Bapak itu udah banyak banget. Jadi ya ini saya ambil ya sebagai ganti rugi. Udah Bu, nggak usah merasa nggak enak. Justru saya yang seharusnya merasa nggak enak. Karena kelakuan istri saya itu sudah sangat berlebihan. Ya udah Pak, makanya dibilangin istrinya itu jangan berbuat kayak begitu. Kalau masih terus-terusan kayak begitu, saya nggak segan-segan Pak laporin istri Bapak itu ke polisi atas kasus pencurian. Saya mohon jangan ya Bu. Saya janji habis ini saya itu bakal menasehati istri saya dan menghentikan istri saya agar tidak berbuat seperti itu lagi. Bener ya Pak, saya pegang omongan Bapak. Awas aja kalau sampai istri Bapak itu masih berbuat kayak begitu. Ya udah ya Pak kalau gitu, saya permisi dulu. Sore harinya, ya ampun, ternyata ibu di sini toh. Bapak itu udah nyariin ibu loh dari tadi. Ya emang ibu di sini Pak, dari tadi ngobrol sama Bu Yanti. Ada apa toh? Bapak nih kok nyariin ibu? Ada yang mau Bapak omongin Bu? Duh ya ampun Pak, ngomongin apa sih? Tinggal ngomong di sini, biar Bu Yanti juga tahu. Duh, jangan Bu, takutnya nanti suami ibu tuh mau ngomong sesuatu yang penting dan juga privasi. Masa iya saya harus tahu? Ya nggak apa-apa toh Bu, kita kan udah temenan dari lama. Nggak bisa Bu, ini harus kita omongin di rumah soalnya ini penting banget. Udah Bu Intan ikut pulang sana sama suami ibu. Itu loh suami ibu mau ngomongin hal yang penting. Oleh-oleh yang ibu ambil itu secara paksa dan diam-diam ya. Pak, jangan asal ngomong kayak gitu dong. Nggak enak tuh didengerin sama Bu Yanti. Duh, beneran apa Bu? Ini oleh-oleh yang ibu pamerin itu hasil dari maksa dan juga ngambil diam-diam. Bukannya katanya ibu ini sering dikasih oleh-oleh ya sama Pak Edo dan juga Bu Salwa. Ya emang Bu, saya tuh sering dikasih. Ini suami saya tuh asal ngomong aja ini. Udah yuk Pak, kita pulang aja. Jangan malah ngomongin yang aneh-aneh di sini. Nah gitu dong, jangan nunggu dipancing dulu baru mau ngomong. Udah Pak, jangan ngomong lagi. Yuk pulang. Bu, saya pulang duluan ya. Bu Intan pun dengan marah ikut pulang dengan sang suami. Bapak ini apa-apaan sih? Bapak sengaja ya mau mempermalukan ibu di depan Bu Yanti. Astagfirullahaladzim, ya enggak lah Bu. Itu salah ibu sendiri diajakin pulang karena bapak itu mau ngomong tapi ibu itu nggak mau. Berarti bener kan kalau ibu itu masih suka ngambil maksa-maksa oleh-oleh punyanya Pak Edo dan juga Bu Salwa? Kalau emang benar kenapa Pak? Lagian ya dengan ibu melakukan hal itu kan nggak buat bapak rugi sama sekali. Justru itu Bu, yang ibu lakukan itu ngebuat bapak benar-benar rugi. Karena bapak itu harus ganti rugi. Lah kocak, ngapain bapak mau-mauan ganti rugi? Karena yang ibu lakukan itu sama saja seperti mencuri. Bapak loh udah disamperin sama Bu Salwa tadi dan dia tuh udah cerita semuanya. Apalagi Bu Salwa sampai ngancem kalau ibu itu masih melakukan hal tersebut, dia itu tidak akan segan-segan untuk ngelaporin ibu itu ke polisi. Duh ya ampun Pak, itu cuma ngancem doang. Mana berani mereka itu ngelaporin ibu ke kantor polisi. Mana kan gak ada bukti. Nggak ada bukti kata ibu. Ibu itu nggak sadar atau gimana sih? Di rumahnya Pak Edo dan Bu Salwa itu udah banyak CCTV-nya. Udah pasti apa yang ibu lakukan itu terekam di dalam CCTV. Duh, iya juga ya, aku baru sadar. Tapi kalau mereka mau ngelaporin aku, kenapa nggak dari awal? Apa jangan-jangan mereka nggak ada niatan ya buat ngelaporin aku?
Kemungkinan kali ini juga mereka cuma ngancem doang. Ya udahlah kalau gitu, nggak usah aku ambil pusing, biarin aja. Dan pokoknya aku bakal tetap ngelanjutin ngambil secara paksa dan juga diem-diem oleh-oleh punyanya Pak Edo dan juga Bu Salwa. Hahaha. Bu, orang lagi dibilangin kok malah senyum-senyum sendiri sih? Udah sih Pak, nggak usah marah-marah. Lagian emangnya salah Pak kalau ibu senyum-senyum sendiri. Dan udah ya Pak, nggak usah dibahas lagi masalah kayak begini. Nanti ibu usahain deh nggak kayak begitu lagi. Yang bener loh Bu, jangan bohongan lagi deh. Bapak itu nggak mau loh ibu itu sampai dilaporkan ke polisi gara-gara melakukan hal tersebut. Iya, yaudah ya. Ibu mau makan dulu. Bapak jangan kebanyakan omong. Bukannya berubah dan memperbaiki diri, Bu Intan malah berencana untuk mengambil oleh-oleh dari keluarga Bu Salwa secara diam-diam lagi. Dan keesokan harinya, Wah, kebetulan banget nih. Kemarin kan Bu Salwa sama suaminya habis pulang dari liburan. Pasti mereka bawa oleh-oleh banyak nih. Tapi jujur aku agak takut sih mau ngambil diem-diem itu oleh-oleh punya mereka. Tapi aku juga pengen bisa dapat oleh-oleh dari mereka yang habis pulang dari liburan. Dan mereka tuh aneh banget sih. Udah tahu ya selama ini aku tuh udah sering ngambil secara paksa dan juga diem-diem oleh-oleh punya mereka. Tapi mereka tetap pelit dan gak mau ngasih aku. Jadi ya jangan salahin dong kalau aku tetap ngambil oleh-oleh mereka secara paksa ataupun diem-diem. Hahaha. Dan untuk kali ini aku bakal ngambil secara diem-diem. Soalnya mumpung Pak Edo sama Bu Salwa lagi pergi keluar. saat di pasar, Bu, ayo buruan pulang. Ibu belanjanya lama banget sih, padahal udah dari tadi loh. Ya sabar toh Pak. Namanya juga ibu-ibu belanja pasti lama toh. Tapi nggak sampai berjam-jam juga kali Bu. Bapak itu pegel banget tahu nggak nungguin ibu itu. Ya makanya ibu bilang bapak itu tunggu di rumah aja. Kalau ibu udah selesai belanja, nanti ibu telepon untuk minta jemput. Ya bapak kirain ibu itu belanjanya bakal sebentar. Taunya lama banget. Pak, namanya ibu-ibu itu pasti belanjanya nggak sebentar. Lagian ini juga udah terlanjur. Ya udahlah, bapak tungguin sebentar lagi. Ini udah nggak lama kok belanjanya. Ya udah buruan ya. Bu, tiba-tiba kok perasaan bapak itu nggak enak gini sih? Nggak enak gimana Pak? Ya nggak enak aja gitu Bu. Kayak ngerasa bakal terjadi sesuatu yang buruk seperti itu. Ya ampun, palingan juga cuma perasaan bapak doang. Oh iya Pak, ngomong-ngomong kita jadi kan mau pindah rumah. Ya jadi dong Bu. Kita juga kan udah beli rumah yang baru, tinggal pindah doang. Syukurlah kalau begitu. Soalnya ibu udah gak tahan banget Pak punya tetangga kayak Bu Intan itu. Kerjaannya ngambil secara paksa dan juga ngambil diem-diem oleh-oleh ketika kita pulang dari liburan. Ya Bu, jujur bapak juga udah nggak tahan dan muak. Mau dilaporin ke polisi juga kasihan. Nah itu dia Pak. Kita berdua itu kan orangnya gak enakan dan juga gak tegaan. Jadi ya mending kita pergi aja dari sini dan pindah rumah daripada terus-terusan diganggu sama tetangga kayak modelan Bu Intan. Sementara itu Bu Intan berhasil masuk ke dalam rumah Bu Salwa dan Pak Edo untuk mengambil oleh-oleh milik Pak Edo dan juga Bu Intan dari liburan kemarin. Duh ya ampun, kali ini barang oleh-oleh punyanya Bu Intan dan Pak Edo bagus-bagus banget. Kalau gitu aku ambilin yang banyak deh. Lumayan banget nih bisa dapat oleh-oleh bagus dan juga banyak. Ya ampun, itu kok tiba-tiba TV-nya punya Pak Edo dan Bu Salwa tiba-tiba hidup sih? Apa jangan-jangan rumah mereka ini berhantu ya? Nggak mungkin. Palingan juga kabelnya ada yang konslet. Dan ya ampun, ini ngapain sih Bapak tiba-tiba nelpon? Halo, assalamualaikum Pak. Ada apa sih Pak tiba-tiba nelpon jam segini? Waalaikumsalam. Ibu dari mana toh? Bapak pulang kerja kok rumahnya kosong? Ibu itu ya Pak lagi di rumah Bu Yanti. Udah dulu ya, Ibu mau lanjut ngobrol sama Bu Yanti. Nanti Ibu pulang kok. Assalamualaikum. Untung aja langsung aku patiin. Loh, astagfirullah, itu kok keluar api sih dari colokan TV? Duh, jangan-jangan beneran konslet lagi. Coba deh aku lepas aja ini colokannya biar aman. Akibat konslet, TV milik Pak Edo dan Bu Salwa pun meledak dan mengenai Bu Intan hingga tewas.